Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Permana Putra dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang hasil kali dalam dan proses Gram-Schmidt. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hasil kali dalam. Hasil kali dalam atau disebut juga dengan DOT produk adalah operasi matematika yang menggabungkan dua vektor untuk menghasilkan suatu skalar. Operasi ini juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti inner product, scalar product, atau DOT product. Hasil kali dalam sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti fisika, matematika, ilmu komputer, dan teknik. Selanjutnya di sini ada sejarah dari hasil kali dalam. Konsep dasar perkalian dua vektor untuk menghasilkan skalar telah dikenal dalam matematika kuno, terutama dalam matematika Yunani. Matematikawan Yunani seperti Euclid sekitar tahun 300 sebelum Masehi sudah memahami konsep penggandaan panjang vektor atau perkalian panjang dengan lebar dalam konteks geometri. Selama abad pertengahan, konsep ini berkembang lebih lanjut di kalangan matematikawan dan ahli fisika di Timur Tengah dan Eropa. Namun, pada periode ini belum ada notasi atau terminologi yang konsisten untuk hasil kali dalam. Pada awal abad ke-19, matematikawan Prancis Augustin Louis Cauchy dan matematikawan Jerman Carl Gustav Jacob membuat kontribusi penting dalam pengembangan konsep ini. Mereka memperkenalkan notasi yang lebih modern dan berkontribusi pada pemahaman hasil kali dalam konteks aljabar dan geometri vektor. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, para matematikawan seperti Josiah Willard Gibbs di Amerika Serikat dan Oliver Havelside di Inggris bermain peran penting dalam pengembangan aljabar vektor, yang mencakup definisi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil kali dalam. Mereka menyederhanakan notasi dan memadukan konsep-konsep ini dalam kerangka aljabar vektor yang lebih kuat. Penggunaan hasil kali dalam meluas ke berbagai bidang, terutama fisika dan ilmu komputer. Pada abad ke-20, hasil kali dalam digunakan untuk mengukur kerja, energi kinetik, dan banyak aspek lain dalam fisika. Di sisi lain, dalam ilmu komputer, hasil kali dalam sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan gambar, analisis data, dan pengembangan algoritma. Selanjutnya di sini ada pengertian proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt adalah suatu teknik dalam aljabar linear yang digunakan untuk mengubah suatu set vektor yang tidak ortogonal menjadi set vektor yang ortogonal. Metode ini dinamai sesuai dengan nama dua matematikawan Jürgen Gram dan Erhard Schmidt yang mengembangkan teknik ini pada awal abad ke-20. Proses Gram-Schmidt mengambil set vektor linear yang tidak ortogonal dan menghasilkan set vektor ortogonal yang setara. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mempermudah analisis matematis dan perhitungan yang melibatkan vektor. Proses ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam analisis numerik, statistik, dan aljabar linear. Selanjutnya di sini ada sejarah dari proses Gram-Schmidt. Konsep vektor ortogonal dan proyeksi ortogonal telah ada dalam matematika selama beberapa abad sebelum Jürgen Gram dan Erhard Schmidt. Namun, metode formal yang dikenal sebagai proses Gram-Schmidt muncul di awal abad ke-20. Jürgen Gram adalah matematikawan Denmark. Pada awal tahun 1883 dalam makalahnya, Gram mempublikasikan ide dasar proses ortogonalisasi yang sekarang dikenal sebagai proses Gram-Schmidt. Gram mengembangkan teknik ini untuk memproksimasi fungsi dengan deret Fourier yang lebih mudah dipahami. Kontribusi awalnya lebih terkait dengan interpolasi dan aproksimasi fungsi. Erhard Schmidt adalah seorang matematikawan Jerman. Pada tahun 1907, Schmidt mempublikasikan makalahnya, di mana ia mempopulerkan metode Gram-Schmidt untuk membuat vektor-vektor ortogonal dalam konteks aljabar linear dan analisis fungsi. Kontribusi Schmidt lebih menekankan pada aplikasi metode ini dalam konteks ruang vektor dan basis ortogonal.
Proses Gram-Schmidt menjadi lebih dikenal secara luas setelah kontribusi Gram dan Schmidt digabungkan. Meskipun kedua matematikawan memiliki pendekatan yang berbeda, dalam pengembangan metode kedua nama mereka tetap disebutkan untuk menghormati kontribusi mereka. Proses Gram-Schmidt telah menjadi teknik yang sangat penting dalam matematika dan ilmu terkait. Ini digunakan untuk dalam berbagai aplikasi termasuk aljabar linear, analisis numerik, statistik, dan dalam berbagai bidang ilmu alam seperti fisika dan teknik. Selanjutnya ada pengertian dari himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal adalah kumpulan vektor di ruang vektor di mana vektor-vektor tersebut saling tegak lurus satu sama lain, memiliki produk dalam linear produk 0 dan sudut antara vektor-vektor adalah 90 derajat. Himpunan ortogonal sering digunakan dalam matematika, fisika, dan rekayasa, terutama dalam konteks basis ortogonal. Basis ortogonal adalah himpunan vektor-vektor yang membentuk basis untuk ruang vektor dan juga merupakan himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal membantu dalam pemecahan masalah, pengurangan dimensi, dan pemodelan matematika yang melibatkan berbagai jenis vektor. Contohnya adalah basis ortogonal dalam aljabar linear, yang umum digunakan dalam grafika komputer dan pemrosesan gambar dalam ruang vektor Euclidean 3D. Selanjutnya ada pengertian dari himpunan ortonormal. Himpunan ortonormal adalah kumpulan vektor dalam ruang vektor. Biasanya ruang vektor Euclidean di mana setiap vektor dalam himpunan memiliki panjang satu norma 1 dan saling tegak lurus satu sama lain. Ini merupakan kasus khusus dari himpunan ortogonal di mana vektor-vektor unit juga saling tegak lurus. Himpunan ortonormal sangat berguna dalam berbagai aplikasi matematika, terutama dalam basis ortonormal. Basis ortonormal adalah kumpulan vektor-vektor yang membentuk basis untuk ruang vektor dan juga merupakan himpunan ortonormal. Mereka memudahkan representasi, perhitungan efisien, dan analisis vektor dalam berbagai konteks seperti dalam transformasi Fourier, analisis harmonik, pemrosesan sinyal, dan banyak aplikasi lainnya. Ya, itulah tadi materi tentang proses Gram-Schmidt dan hasil gali dalam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan di video kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.